Materi yang akan saya bahas mengenai percobaan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan poging. Percobaan dalam KUHP dibagi menjadi dua. Satu, percobaan tindak pidana, dan yang kedua, percobaan pelanggaran. Dan percobaan tindak pidana diatur dalam pasal 53 KUHP, sedangkan percobaan pelanggaran diatur dalam pasal 54 KUHP. Kemudian saya akan bahas lebih dalam mengenai percobaan tindak pidana. Percobaan tindak pidana atau pogging adalah suatu tindak pidana yang tidak selesai, dan tidak selesainya tersebut bukan karena dirinya sendiri, tetapi faktor lain yang berada di luar dirinya. Percobaan tindak pidana biasanya terjadi pada kasus-kasus percobaan tindak pidana pembunuhan, kemudian percobaan tindak pidana pencurian, dan kali ini saya akan bahas secara khusus pada percobaan tindak pidana pencurian. Untuk mengetahui percobaan tindak pidana pencurian, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pencurian. Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi, dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsurnya itu adalah barang siapa. Barang siapa di sini yang dimaksud adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Kemudian unsur yang kedua ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Kemudian unsur yang ketiga adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dipidana. Ini adalah pasal dari 362 tindak pidana pencurian. Untuk mengetahui percobaan tindak pidana pencurian, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pencurian. Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi, dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsurnya adalah satu, barang siapa. Barang siapa di sini yang dimaksud adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Kemudian unsur yang kedua, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Kemudian unsur yang ketiga, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Jadi, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dipidana. Sedangkan yang dimaksud percobaan tindak pidana pencurian adalah perbuatan untuk melakukan pencurian, akan tetapi pencurian itu tidak selesai dilakukan bukan karena kehendaknya si pelaku itu sendiri. Jadi ini bisa dikatakan delik yang tidak selesai atau delik tidak sempurna. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh kasus tentang percobaan tindak pidana pencurian. Jadi, ada seseorang masuk ke dalam rumah saya dengan cara merusak pagar, kemudian
dalam kondisi terkunci. Kemudian, seseorang ini atau si pelaku ini membuka kunci secara paksa dengan tujuan untuk atau agar motor tersebut dapat dihidupkan. Setelah motor tersebut bisa dihidupkan atau sudah hidup, saya mengetahuinya dan kemudian saya berteriak memanggil security. Dan pada akhirnya pelaku itu dapat digagalkan aksinya dan pelaku tersebut ditangkap. Dari contoh kasus ini dapat diketahui bahwa si pelaku telah melakukan percobaan tindak pidana pencurian. Akan tetapi pencurian itu tidak selesai dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi digagalkan oleh saya. Kemudian, apakah melakukan percobaan tindak pidana dapat dipidana? Jadi syarat untuk dipidana dalam percobaan tindak pidana atau unsur-unsur percobaan tindak pidana adalah: 1. Adanya niat yang dikehendaki. 2. Permulaan pelaksanaan. Adanya permulaan pelaksanaan. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan atas kehendak sendiri. Jadi unsur-unsur tersebut terdapat dalam pasal 53 ayat 1. Dalam kasus tersebut, kita akan melihat adanya unsur-unsur tindak pidana atau unsur-unsur percobaan tindak pidana. Adanya niat yang dikehendaki, jadi si pelaku ini sudah memiliki niat jahat. Kemudian adanya permulaan pelaksanaan. Dalam kasus tersebut bisa dibuktikan bahwa si pelaku itu sudah masuk ke dalam rumah saya dengan merusak pagar, kemudian membuka kunci motor secara paksa, dan ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan atas kehendak sendiri. Ini bisa dibuktikan dengan si pelaku tidak berhasil untuk mengambil motor tersebut karena diketahui oleh saya dan pada akhirnya dapat ditangkap. Kemudian ancaman untuk pelaku percobaan tindak pidana diatur dalam pasal 53 ayat 2 yang menyatakan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi 1/3. Dari contoh kasus yang sudah saya jelaskan, itu percobaan tindak pidana pencurian. Jadi, ancaman untuk percobaan tindak pidana pencurian terdapat dalam pasal 362 junto pasal 53 ayat 2. Jadi ini saya hubungkan. Jadi maksimum pidana pokok dikurangi 1/3. Tindak pidana pencurian maksimum 5 tahun atau 60 bulan. Kemudian 1/3 dari 60 bulan adalah 20 bulan, dan 60 dikurangi 20 sama dengan 40 bulan atau 3 tahun 4 bulan. Jadi ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku percobaan tindak pidana pencurian adalah 3 tahun 4 bulan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait percobaan tindak pidana. Dan jika penjelasan saya kurang sempurna, mohon dimaklumi.